Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sila Putri, peserta Latsar BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 18, Kelompok 3, nomor daftar hadir 28, tahun 2022. Kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya sebagai verifikator keuangan mendapatkan beberapa isu yang dapat diangkat, yaitu yang pertama, belum optimalnya kelengkapan bukti laporan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Yang kedua, belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan berbasis digital. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemahaman peraturan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Selanjutnya, saya menapis isu tersebut dengan metode Urgency, Seriousness, and Growth atau bisa disingkat USG, di mana pengertiannya adalah urgency menunjukkan seberapa besar isu tersebut harus diatasi, seriousness menunjukkan seberapa serius atau seberapa besar isu tersebut, dan growth menunjukkan seberapa besar potensi isu tersebut memburuk. Ada 3 masalah yang diangkat. Yang pertama, yaitu belum optimalnya kelengkapan bukti laporan surat pertanggungjawaban atau SPJ dengan skor urgency 3, seriousness 4, dan growth 4 dengan total 11. Yang kedua, yaitu belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan berbasis digital dengan skor urgency 3, seriousness 3, dan growth 3 dengan total 9. Dan yang terakhir, yaitu belum optimalnya pemahaman peraturan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak dengan skor urgency 4, seriousness 4, dan growth 4 dengan total 12, di mana artinya prioritas yang pertama yaitu belum optimalnya pemahaman peraturan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Setelah dilakukan metode USG, selanjutnya saya melakukan analisis fishbone dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Di sini ada 3 penyebab, yaitu penyebab yang pertama yaitu bahan, penyebab yang kedua yaitu metode atau proses, dan penyebab yang ketiga yaitu SDM. Adapun penyebab yang pertama yaitu bahan, di mana demo Abipot hanya dilakukan sekali. Yang kedua yaitu metode atau proses, di mana peraturan pemerintah yang dinamis atau cepat berubah. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana kurangnya wawasan dan pemahaman pegawai terhadap sistem, serta pegawai bingung menentukan kode objek pajak, sehingga akibatnya yaitu belum optimalnya pemahaman peraturan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Selanjutnya, melakukan analisis SWOT. Untuk S-nya yaitu strength atau kekuatan, yang terdiri dari yang pertama, sistem perpajakan berbasis online, dan yang kedua yaitu kemudahan dalam proses perpajakan seperti membuat bukti potong, pelaporan, dan e-billing pajak. Untuk W-nya yaitu weaknesses atau kelemahan, yang terdiri dari terkendalanya dalam pemahaman klasifikasi jenis dan objek pajak. Untuk opportunities-nya atau peluang yaitu dapat berkonsultasi dengan orang pajak via WhatsApp atau datang ke kantor pajak terdekat. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu yang pertama perubahan peraturan perpajakan, dan yang kedua kesalahan dalam penginputan dan pelaporan. Adapun tahap alternatif pembuatan template atau brosur, yang pertama yaitu melakukan konsultasi terhadap tenaga ahli pajak, yang kedua yaitu membuatkan resume dan brosur tentang informasi perpajakan yang terbaru, dan yang ketiga meminta review atas resume dan brosur yang dibuat. Untuk hasil yang diharapkan yaitu pertama, SDM mengetahui terkait peraturan pajak yang terbaru. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penginputan. Ketiga, meminimalisir temuan di kemudian hari. Dan keempat, memudahkan dalam proses perpajakan. Untuk tahap alternatif pembuatan video tutorial Abipot yaitu membuat video tutorial mengenai sistem Abipot, dan untuk hasil yang diharapkan yaitu SDM memahami dan mengerti mengenai sistem Abipot. Dan untuk para pihak yang terlibat yaitu ada bendahara pengeluaran, bendahara pembantu pengeluaran, dan tenaga ahli pajak.